Gabung di kelas di pertemuan ke-10 ini ya, dan ini pertemuan pertama dengan saya. Perkenalkan, saya Prananda, saya dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota. Di paruh kedua semester ini, sebenarnya mulai minggu lalu ya, minggu 9 sampai ke 16, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang etika riset atau etika dalam riset. Nah, pada pertemuan kali ini karena minggu lalu saya tidak bisa mengisi, jadi saya coba uh, blend kedua materi itu ke dalam satu pertemuan ini. Di layar ada dua QR code. Kalau saya tidak salah, yang 350991 ini adalah untuk kelas 10, yang 819251 untuk kelas 11. Baik, nanti akan saya tampilkan lagi barcode-nya. Sekarang kita mulai saja sambil menunggu rekan-rekan yang lain untuk bergabung. Saya akan switch ke layar yang satunya. Baik, maaf. Untuk eh, me- mendampingi sesi kita malam hari ini, saya menyiapkan 5 pertanyaan pendek multiple choice yang bisa dijawab sambil jalan lah gitu. Kira-kira jadi eh, nggak perlu menunggu akhir eh, atau setelah sesi berakhir untuk menjawab, sambil jalan aja em, pertanyaan-pertanyaan ini bisa dijawab gitu ya. Jadi pertama-tama, eh, kenapa kok etika itu penting di dalam penelitian? Em, Etika ini pertama-tama dia bukan sekedar aturan formal gitu ya. Etika ini adalah fondasi atau landasan yang memastikan kalau penelitian yang akan kita lakukan atau yang kita lakukan itu dilakukan dengan menghormati hak asasi manusia, kemudian menjaga integritas ilmiah, em, dan dengan demikian itu bisa membangun kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan yang dihasilkan melalui proses penelitian tersebut. Nah, kenapa kok ini menjadi topik yang dibahas di dalam perjalanan akademik Anda? Karena sejarah membuktikan atau sejarah menunjukkan bahwa ketika etika itu diabaikan, dampaknya sangat merugikan baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Dan nanti saya akan menyebutkan beberapa contoh bagaimana em, ketiadaan atau eh, abai terhadap etika itu dampaknya seperti apa. Ya, etika penelitian itu definisinya ya seperti yang ditampil di layar, adalah seperangkat prinsip moral pedoman yang mengatur perilaku seorang peneliti dalam merancang, melaksanakan, dan melaporkan penelitian. Tujuannya ada 3. Yang pertama dan yang utama adalah melindungi peserta penelitian. Hal ini, peserta penelitian di sini sebenarnya bukan hanya responden atau narasumber, termasuk juga peserta atau spesimen-spesimen em, lainnya gitu. Kemudian menjaga integritas ilmiah, em, dan memastikan proses
penelitian itu berjalan dengan adil dan transparan. Dan etika ini tentunya berlaku di seluruh bidang di seluruh bidang ilmu, di semua bidang, baik itu medis, sosial, teknologi, bahkan bahkan penelitian yang berbasis data digital sekalipun, seperti penelitian-penelitian yang menggunakan metode etnografi dan sejenisnya gitu. Nah, lalu apa resiko terbesar jika penelitian dilakukan tanpa etika? Eh, itu adalah salah satu, itu adalah pertanyaan pertama. Dan semua yang berpartisipasi dalam poll ini telah menjawab, dan sebagian besar menjawab dengan benar. Em, Risiko terbesar jika penelitian itu dilakukan tanpa etika, maka akan terjadi kerugian fisik atau psikologis bagi peserta, hilang kepercayaan publik juga hilang, data yang dihasilkan pun menjadi tidak valid. Gitu. Oh, maaf. Nah, em, mengapa kita perlu tadi saya menyebutkan kerugian fisiknya. Mengapa kita perlu etika penelitian? Coba bayangkan seandainya penelitian itu dilakukan tanpa etika. Peserta itu bisa dieksploitasi, lalu data disalahgunakan, data dimanipulasi, sehingga hasil penelitian itu menjadi tidak bisa diandalkan atau tidak bisa dipercaya. Gitu. Ada 3 pertanyaan yang bisa memandu kita dalam mempertimbangkan keetisan dalam penelitian kita. Yang pertama, apakah penelitian ini aman bagi peserta? Lalu, apakah informasi yang diberikan kepada peserta itu telah diberikan secara transparan, jujur, lengkap? Lalu, apakah manfaat penelitian ini sebanding dengan dengan risikonya? Kalau memang penelitian itu termasuk ke dalam kategori risiko tinggi. Nah, lalu setelah kita berkenalan dengan pentingnya etika penelitian, kita bisa melanjutkan bagaimana sejarah dan dokumen-dokumen fondasional itu membentuk prinsip-prinsip etika yang kita gunakan saat ini. Nah, ide atau gagasan tentang etika penelitian ini nggak muncul begitu saja. Em, apa namanya, etika ini lahir dari pengalaman-pengalaman pahit pelanggaran etika yang terjadi di masa lalu. Nah, dan berikut ada beberapa milestone gitu ya, kejadian-kejadian serta dokumen yang menjadi asal muasal dari eh, penetapan etika penelitian. Yang pertama adalah kode etik Nuremberg. Dan kode etik ini muncul, atau peristiwa Nuremberg itu terjadi setelah Perang Dunia II. Em, Ternyata terungkap bahwa eh, banyak sekali eksperimen medis yang dilakukan oleh tentara atau rezim Nazi terhadap manusia tanpa persetujuan peserta. Ya, yang kebanyakan eksperimen-eksperimen ini dilakukan kepada atau terhadap tahanan perang. Sebagai respons, lahirlah kode etik Nuremberg pada tahun 1947. Kode ini menetapkan standar internasional pertama untuk penelitian yang melibatkan manusia dengan satu prinsip utama, yaitu voluntary consent atau persetujuan sukarela. Artinya, tidak ada penelitian yang boleh dilakukan tanpa izin secara sadar dari peserta. Lalu pada tahun 1964 muncullah deklarasi Helsinki
yang dikeluarkan oleh Asosiasi Medis Dunia atau World Medical Association, WMA. Deklarasi ini memperluas kode Nuremberg dengan memperkenalkan telaah etik independen sebelum penelitian itu dimulai. Jadi harus ada dari di deklarasi Helsinki lah ditetapkan bahwa em, maaf, bahwa etika etika penelitian itu harus ditelaah oleh pihak independen sebelum penelitian itu dimulai. Dan penekanan berikutnya adalah terhadap tanggung jawab dokter terhadap keselamatan subjek, ya karena World Medical Association yang mengeluarkan, maka deklarasi ini lebih dekat atau lebih akrab dengan dunia medis. Dan sampai sekarang deklarasi ini substansinya terus direvisi agar sesuai dengan perkembangan eh, ilmu dan teknologi. Lalu itu tahun 1964. Nah, tapi sebelum kode etik Nuremberg dan sampai setelah kode etik Nuremberg itu berlangsung atau ditetapkan di antara tahun 1930 dan 1972 ada studi sifilis Tuskegee. Dan kejadian ini atau peristiwa atau studi ini dilakukan di Amerika Serikat, sebuah studi sifilis yang berlangsung selama 40 tahun, 4 dekade, di mana peserta yang sebagian besar adalah pria Afrika Amerika. Mereka tidak diberikan pengobatan meskipun penisilin sudah tersedia. Jadi mereka sengaja disuntik atau dipaparkan ke penyakit sifilis, namun tidak diberi pengobatan dengan alasan studi ini berusaha mengamati bagaimana dampak atau bagaimana tahap-tahap progression dari virus sifilis tersebut begitu. Dan kasus ini menjadi simbol pelanggaran etika yang sangat besar dan memicu lahirnya regulasi yang lebih ketat untuk melindungi partisipan penelitian. Lalu laporan Belmont tahun 1979 itu adalah respons langsung terhadap skandal Tuskegee ini. Dan Belmont Report ini diterbitkan pada itu merumuskan 3 prinsip etik universal, yaitu respect for persons atau menghormati harkat dan martabat manusia, beneficence and non-maleficence atau berbuat baik dan tidak merugikan. Yang ketiga adalah justice atau keadilan. Dan prinsip-prinsip ini menjadi fondasi etika penelitian hingga saat ini. Respect for persons, beneficence and non-maleficence, dan yang terakhir adalah justice. Nah, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertanya, menurut Anda, kenapa kasus studi sifilis Tuskegee ini bisa berlangsung em, selama 40 tahun, selama 4 dekade, tanpa ada upaya untuk menghentikan? Monggo, kalau ada yang ingin. Izin menjawab, Pak. Silakan. Ya, maaf belum bisa on cam. Kalau menurut saya kenapa bisa berlangsung lama, kemungkinan masyarakat di sana itu tidak diberi tahu, Pak, terkait penyakit sifilis itu dan mungkin juga tidak mendapat pengetahuan atau pemahaman bahwa juga sudah ada obat dari sifilis itu gitu. Jadi mereka itu benar-benar dijadikan objek gitu. Karena ketidaktahuan
mereka juga terkait Oke, penyakit ini dan obatnya seperti itu. oke. Yang tidak tahu siapa subjeknya? Iya, subjeknya, Pak. Oke, makasih. Ada dua orang lagi yang tadi kayaknya Pak Adi dulu. Silakan. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya barangkali yang terjadi selama 40 tahun karena memanfaatkan kerentanan daripada status sosial dari dari subjek penelitian, Pak. Jadi mereka memanfaatkan itu dari kerentanan tadi, mereka manfaatkan untuk mendapatkan apa namanya eh, secara ekonomi untuk makan, untuk pembiayaan seperti itu. Jadi dimanfaatkan untuk status sosial yang sifatnya rentan, begitu Pak. Oke, menarik. Terima kasih. Mbak Gardena tadi kayaknya juga sempat angkat tangan ya. Iya Pak, seperti Pak Adi, yang disampaikan Pak Adi, memang di sini kasus ini memanfaatkan etnis kelompok rentan, di mana itu adalah Afro-Amerika ya. Hmm, Mereka sudah eh, ras yang diskriminasinya cukup tinggi, terus juga mereka ekonominya terbatas, ekonominya rendah. Jadi ada iming-iming, misalkan ada biaya pengobatan, pemakaman dan lain-lain itu sangat sangat membantu mereka dan juga tidak ada ekspos ke media. Ini kan kasus ini terungkapnya karena ada ekspos ke media, akhirnya kan oh, menimbulkan pemicu kemarahan masyarakat seperti itu Bapak. oke, makasih. Ya, kelompok rentan. Mereka memang subjeknya adalah kelompok rentan, tapi landasan landasan dipilihnya kelompok rentan tersebut itu sebenarnya adalah diskriminasi rasial. Jadi sebenarnya para diduga eh, para peneliti itu sudah ada gambaran kira-kira eh, efek dari virus tersebut seperti apa. Namun mereka tidak ingin apabila subjeknya itu diambil dari golongan mereka sendiri, yaitu kulit putih begitu. Sehingga akhirnya dengan memanfaatkan kerentanan-kerentanan itu tadi, mereka bisa merekrut subjek penelitian dan ya akhirnya terjadilah peristiwa tersebut gitu. Jadi kurangnya regulasi, diskriminasi rasial, terus kemudian tadi karena dia terekspos oleh media, berarti sebelumnya itu minim sekali transparansi. Nah, sejarah sudah membuktikan ada beberapa peristiwa yang memicu lahirnya prinsip-prinsip lahirnya etika penelitian modern. Lalu selanjutnya kita coba berkenalan dengan prinsip-prinsip etik inti yang terkandung di dalam laporan Belmont, yaitu respect for persons atau menghormati harkat dan martabat manusia, um, beneficence atau berbuat baik, dan tidak merugikan atau non-maleficence, dan yang terakhir adalah justice. Um, Prinsip yang pertama, menghormati otonomi individu. Nah, itu um, me- menempatkan setiap individu sebagai agen otonom yang berhak membuat keputusan berdasarkan informasi yang lengkap. Nah, penerapannya bisa minimal minimal kita sebagai peneliti wajib memberikan informed consent atau em, lembar kesediaan atau lembar informasi yang menjelaskan tujuan, metode, risiko, manfaat, serta hak peserta atau responden untuk mundur atau tidak melanjutkan penelitian kapan saja tanpa ada tekanan atau hal-hal lainnya gitu. Lalu penerapan berikutnya mungkin juga melalui perlindungan tambahan untuk kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, korban bencana. Kalau
penelitian Anda melibatkan korban bencana, narapidana bahkan itu bisa dianggap sebagai salah satu kelompok rentan, dan PWDs atau persons with disabilities atau kaum difabel. Lalu penerapan berikutnya untuk menghormati harkat dan martabat manusia adalah tidak boleh ada paksaan atau bujukan ekstrim. Jadi harus benar-benar voluntary atau sukarela gitu. Nah, saya cuma kebayangnya penelitian sosial dalam lingkup penelitian sosial aja ya. Jadi misalnya Anda mau di dalam penelitian sosial itu yang pernah kami lakukan lah ya. Kalau jika kita mewawancari korban bencana, maka kita harus memastikan bahwa mereka benar-benar paham bahwa partisipasi mereka itu bersifat sukarela dan tidak akan mempengaruhi bantuan yang mereka terima, tidak akan mempengaruhi secara negatif atau mengurangi bantuan yang mereka terima. Dan begitu. Lalu prinsip yang kedua, berbuat baik dan tidak merugikan. Intinya dari prinsip ini adalah memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko. Dan di prinsip ini menuntut peneliti untuk memaksimalkan manfaat penelitian, meminimalkan risiko fisik, psikologis, risiko sosial maupun risiko ekonomi, dan melakukan penilaian rasio risiko manfaat atau cost benefit analysis lah kira-kira sebelum penelitian itu dimulai. Tidak merugikan berarti tidak boleh ada tindakan yang sengaja membahayakan subjek. Tidak ada tindakan yang sengaja membahayakan subjek. Misalnya, jika Anda kebetulan sedang menguji obat baru, ya Anda harus memastikan dulu bahwa uji coba itu dilakukan dengan protokol yang aman, protokol yang valid secara ilmiah. Gitu. Penelitian yang tidak valid itu dianggap sebagai penelitian yang tidak etis. Gitu. Begitu pula sebaliknya, penelitian yang tidak etis bisa jadi dianggap sebagai penelitian yang tidak valid. Yang terakhir adalah prinsip keadilan atau justice. Dan di sini adalah prinsip ini menekankan distribusi beban dan manfaat yang adil. Jadi beban manfaat penelitian ini harus didistribusikan secara adil kepada semua peserta dan termasuk kepada peneliti itu juga. Pemilihan subjek juga harus dilakukan berdasarkan tujuan ilmiah, bukan kerentanan itu tadi, bukan diskriminasi sosial atau diskriminasi rasial, atau bukan berdasarkan kemudahan. Kemudahan itu maksudnya ya mereka ada di situ sehingga saya aja deh, saya rekrut mereka sebagai subjek. Gitu. Walaupun sebenarnya dalam beberapa penelitian yang melibatkan responden publik, katakan Anda sedang menjaring pendapat publik gitu ya, berarti kan pendekatan atau pendekatan samplingnya adalah random sampling, berarti Anda secara random mentarget individu-individu. Anda mentarget individu-individu atau calon responden secara acak. Gitu. Itu ya sebenarnya dalam tanda kutip itu juga termasuk kemudahan, tapi kemudahan yang yang ada landasan ilmiah. Jadi bukan sekedar pokoknya paling gampang seperti itu. Misalnya lagi-lagi dalam penelitian sosial, jangan hanya merekrut masyarakat miskin karena mereka mudah diakses. Nah, itu bisa menjadi eksploitasi terhadap subjek, begitu. Nah, kalau misalnya Anda melakukan penelitian secara online, menyebarkan kuesioner online gitu. Bagaimana Anda bisa memastikan kalau informed consent itu
informed consent itu benar dalam penelitian online tersebut. Gimana caranya kita memberikan informasi dan memastikan kalau kita mendapatkan persetujuan. Informed consent itu adalah persetujuan dari peserta itu tadi. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa informed consent itu benar-benar informed consent dan bukan paksaan atau bukan paksaan atau bujukan begitu. Monggo. Kalau saya bercermin dari pengalaman, monggo silakan, Mbak. Mungkin dengan memberikan penjelasan yang bahasanya sama seperti mereka, seperti itu. Atau di sini saya juga ingin bertanya sih, kan selama untuk riset-riset kita langsung ke masyarakat kayak gitu, apakah kita memberikan kompensasi berupa biaya gitu, itu termasuk etis atau gimana ya Pak? Oke. Bagus itu pertanyaannya. Karena tadi saya kan mengatakan jangan hanya merekrut masyarakat miskin karena mereka mudah diakses. Itu resiko menjadi eksploitasi kalau kita memberikan cindera mata berupa sebagai token apresiasi, ucapan terima kasih kepada responden, apakah itu etis atau jangan-jangan itu eksploitasi. Oke, yang pertama, informed consent itu kita bisa memastikan kalau informed consent itu mudah sudah benar-benar informed consent dengan cara memastikan memastikan bahwa bahasa yang kita gunakan di dalam formulir atau lembar informasi itu adalah bahasa yang mudah dipahami. Terus kemudian pastikan juga kalau mereka punya opsi untuk mundur kapanpun mereka merasa tidak nyaman lagi untuk melanjutkan. Kemudian transparansi data atau informasi tentang bagaimana data yang Anda kumpulkan dari peserta itu dikelola, bagaimana Anda menyimpan, bagaimana Anda membagikan data, berapa lama Anda menyimpan data tersebut. Kalau saya bercermin pada proses pengurusan ethical clearance yang saya lakukan dulu ketika S3, saya harus melampirkan pernyataan bahwa data yang saya kumpulkan dari peserta akan disimpan di repositori universitas dan akan disimpan di dalam repositori universitas yang hanya dapat diakses oleh staf dan Civitas Akademika, dan itu akan disimpan selama sekurang-kurangnya 5 tahun, lebih dari setelah 10 tahun kalau nggak salah, data yang dikumpulkan akan dimusnahkan. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bicara soal transparansi data, itu yang saya maksud dengan transparansi data tersebut. Nah, soal cindera mata apakah etis? Sebenarnya tidak masalah kalau kita memberikan mereka cindera mata atau kita memberikan mereka penghargaan atas waktu dan tenaga yang mereka sediakan. Di beberapa kawan saya itu ada yang dalam tanda kutip gemar mengikuti clinical trial begitu. Jadi eksperimen-eksperimen obat baru atau vaksin baru begitu, clinical trial, di mana mereka selama 1 minggu tinggal di lab atau di rumah sakit, di bangsal rumah sakit, dan mereka diinjek oleh macam-macam dan diobservasi selama 1 minggu, ada yang 2 minggu gitu, dan peserta-peserta ini kemudian diberikan kompensasi berupa kompensasi finansial gitu. Teman-teman saya dulu waktu saya S3 itu banyak yang suka ikut itu karena kompensasinya lumayan.
em, lumayan gede. Jadi in principle pemberian apresiasi baik itu berupa barang. Saya biasanya sih kalau nggak bolpen gantungan kunci atau uang atau kadang-kadang di dalam di dalam lembar informasi itu saya sampaikan kalau eh, peserta yang beruntung akan mendapat akan mendapat voucher e-money sebesar Rp50.000 lah katakan atau Rp20.000 tergantung budgetnya. Jadi etis, tapi pastikan bahwa peserta itu tahu bahwa mereka akan mendapatkan sesuatu di akhir penelitian atau eksperimen tersebut. Begitu. Gimana Mbak? Ada follow up question? Cukup, Pak. Oke. Mungkin ini sebagai bekal juga nanti ketika kita melakukan riset tesis, karena Mhm. pasti akan berhubungan dengan responden. Betul, betul sekali. Oke, jadi itu adalah tiga prinsip inti. Tapi ya seiring dengan berkembangnya zaman, etika penelitian ini terus berkembang dan ada beberapa kerangka atau framework tambahan gitu ya dan pendekatan-pendekatan baru yang melengkapi prinsip-prinsip etik ini. Nah, selain tiga prinsip inti dari Belmont Report, ada kerangka kerja lain atau ethical framework lain yang bisa membantu kita menyesuaikan etika penelitian kita dengan berbagai konteks. Jadi setidaknya ada 4 pendekatan yang saya sajikan di sini. Yang pertama adalah principalism yang dikembangkan oleh Tom Beauchamp and James Childress. Dan kerangka ini menetapkan menekankan empat prinsip atau 4 value, 4 nilai. Yang pertama respect for autonomy, menghormati otonomi. Yang kedua non-maleficence, tidak merugikan. Yang ketiga beneficence atau berbuat baik. Yang keempat adalah keadilan atau justice. Mirip dengan Belmont Report, tapi lebih luas dan principalism ini lebih sering digunakan kalau nggak salah dalam bioetika. Lalu yang berikutnya adalah virtue ethics atau etika kebajikan dan praktek profesional. Nah, pendekatan ini, virtue ethics ini menekankan pengembangan moral peneliti, bukan hanya kepatuhan prosedural. Karena kepatuhan prosedural, seperti yang saya ceritakan tadi, saya harus ngurus ethical clearance. Kalau sekedar melengkapi ethical application form, atau sekedar menyusun lembar informasi, ya itu adalah kepatuhan prosedural semata gitu. Tapi pemenuhan pemenuhan persyaratan-persyaratan itu harus dilakukan, ya harus berasal dari moral peneliti itu sendiri. Kejujuran, tanggung jawab, lalu integritas gitu. Kenapa? Ya, karena aturan saja itu tidak cukup jika peneliti itu tidak memiliki karakter yang baik. Jadi itu kelihatan dari biasanya dari informed consent atau lembar informasi yang disusun. Kalau asal-asalan pilihan katanya, terus kemudian nada dalam tulisannya terdengar atau terlihat asal-asalan ya. Oke, berarti kita nggak bisa langsung memvonis gitu, tapi kita bisa menerka sepertinya karakter peneliti itu kurang baik karena dia yang penting prosedurnya terlengkapi aja gitu. Lalu yang ketiga adalah etika refleksif dan situasional.
Nah, pendekatan ini mungkin lebih relevan untuk penelitian-penelitian sosial, di mana dia menekankan bahwa refleksi berkelanjutan tentang posisi peneliti dan relasi kekuasaan antara peneliti dengan responden itu terus dieksplorasi, terus dipertimbangkan. Karena apa? Hubungan kekuasaan antara peneliti dengan responden atau peserta atau subjek itu ya tidak selalu peneliti yang memegang kuasa, mereka yang di posisi lemah gitu ya. Ada dinamika-dinamika hubungan antar relasi kekuasaan di antara kedua pihak ini begitu. Dan lalu yang kedua adalah nilai atau value yang kedua adalah justifikasi etis yang kontekstual. Dan menyeimbangkan transparansi data, transparansi informasi dengan perlindungan partisipan. Maksudnya gini, ketika kita mengumpulkan data dari responden, mungkin yang kita kumpulkan adalah nama, usia, jenis kelamin, dan informasi lain yang menunjuk ke peserta yang menunjuk kepada identitas peserta itu. Jadi dan kita perlu memisahkan tentunya informasi itu dengan data atau informasi lain yang kita peroleh untuk penelitian. Data-data pribadi, identitas dan lain sebagainya itu biasanya kan kita gunakan untuk membantu kita mendokumentasikan dan mengkategorikan data supaya lebih mudah untuk kita olah gitu ya. Tapi kan informasi seperti itu tidak boleh kemudian expose atau dipublikasikan begitu. Jadi transparansi kepada peserta, yes, saya mengumpulkan informasi begini, tapi kita juga perlu melindungi mereka. Jangan sampai pembaca artikel jurnal kita nanti tahu, wah ini ikut penelitian, ini responden ini namanya ini ya, saya kenal loh, kan ya gimana gitu. Nah, biasanya yang pendekatan konteks sosial dan kekuasaan seperti ini itu lebih relevan di dalam penelitian etnografi, di mana peneliti harus peka terhadap dinamika kekuasaan antara dirinya dan komunitas yang diteliti. Penelitian etnografi ini kan biasanya menempatkan peneliti di tengah-tengah komunitas yang dia teliti. Ya, di satu sisi dia harus membaur dengan komunitas atau masyarakat yang dia amati. Di sisi yang lain, kehadirannya harus disadari juga oleh lingkungan yang diobservasinya itu tadi. Yang terakhir, pendekatan komunitas atau komunitarian dan pendekatan budaya, kultural. Penekanannya adalah pada penghormatan ke nilai-nilai lokal. Dan pendekatan ini mengakui dan menjunjung tinggi variasi budaya dalam nilai-nilai etika. Yang prinsipnya adalah konsultasi, persetujuan komunitas, menghormati sistem pengetahuan adat atau kearifan lokal, dan menyeimbangkan otonomi individu dengan nilai-nilai kolektif. Otonomi individu kita sebagai peneliti dan nilai-nilai kolektif masyarakat yang kita amati secara keseluruhan. Dan ini penting sekali untuk menghindari eksploitasi historis terhadap komunitas adat. Gitu. Saya nggak tahu berapa di antara kita adalah peneliti yang bergerak di bidang sosial gitu ya. Saya perencanaan wilayah dan kota itu semi sosial, semi engineering. Mungkin di antara Anda kerangka ini ada yang kurang relevan karena Anda bergerak di sains murni atau engineering murni gitu. Tapi
misalnya Anda mengamati atau meneliti komunitas adat, bagaimana kira-kira Anda menyesuaikan prosedur persetujuan? Ada yang pernah berinteraksi dengan komunitas adat atau masyarakat adat di sini? Izin Pak. Silakan. Ya, mungkin waktu saya dulu S1 Pak di Institut Teknologi Kalimantan, Mhm. secara langsung penelitiannya bukan ke komunitas adat, tapi lokasinya adalah di Kampung Dayak, di Desa Pampang seperti itu. Jadi secara tidak langsung harus berkomunikasi dengan adat setempat seperti itu. Kalau menurut saya, meneliti komoditas adat ini perlu penyesuaian prosedur etika lagi. Jadi tidak hanya kode etik yang penelitian formal tadi yang sudah dijelaskan, tetapi juga bagaimana kita harus menghormati nilai, norma, dan kondisi sosial masyarakat tersebut. Jadi secara tidak langsung mungkin ada tuntutan untuk etika ganda. Yang pertama etika formal dari apa sebutannya, komite tadi etik, yang kedua etika cultural dari sistem nilai masyarakat adatnya. Yang bisa dilakukan kalau dari pengalaman saya, yang pertama kami melakukan dialog awal dulu dengan pemimpin adat atau tokoh masyarakatnya. Kemudian kita benar-benar menjelaskan tujuan, manfaat gitu dan dampak penelitian dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan alhamdulillah walaupun saya orang lokal tapi sebenarnya bukan orang Dayak asli gitu Pak. Jadi komunikasinya bisa lebih lebih mudah gitu. Setelah itu baru melanjutkan tahapan selanjutnya. Tapi memang penggunaan bahasa lokal itu sangat amat membantu ketika kita komunikasi dengan masyarakat adat. Seperti itu, Pak. Ya, saya setuju. Saya jadi ingat bukan penelitian, tapi waktu itu saya membantu Pemda Pemda Kaltim dalam upaya pemekaran daerah begitu. Dan sebelum kami melakukan survei, yang pertama kali kita temui adalah tetua tokoh masyarakat. Em, jadi minta apa ya kulo nuwun atau minta izin dulu ke tetua setempat. Baru setelah itu tadi kita menjelaskan, bahkan ada dibantu dengan rekan-rekan yang kebetulan berasal dari daerah setempat untuk menjelaskan dalam menggunakan bahasa lokal. Jadi saya kira apa ya, memang challenging atau menantang, tapi menurut saya justru serunya itu di situ gitu. Baik, itu tadi kerangka-kerangka tambahan yang memperkaya etika penelitian. Lalu saya coba bahas bagaimana prinsip-prinsip ini bisa kita terapkan di dalam desain penelitian kita. Nah, penerapan praktis apa namanya kerangka-kerangka itu tadi bisa kita lakukan mulai dari desain penelitian, pelaksanaan sampai ke publikasi hasil gitu. Yang pertama, desain protokol penelitian, ya desain yang etis. Nah, protokol penelitian itu perlu mempertimbangkan pertanyaan penelitian yang relevan dan bermanfaat, kemudian mempertimbangkan atau memastikan bahwa metodologi yang digunakan itu valid dan aman, dan ada kemudian strategi rekrutmen pengumpulan rekrutmen partisipan. Rekrutmen partisipan itu berlangsung dengan adil, lalu pengumpulan dan pengelolaan data atau rencana pengelolaan data dan publikasi yang transparan. Jadi di dalam ini semua nanti akan tercermin biasanya di dalam bab 3 proposal
desain dan metodologi penelitian. Nah, jika desain ini tidak valid, maka ya penelitiannya bisa dianggap tidak etis karena berpotensi membahayakan peserta tanpa eh, tanpa adanya manfaat yang jelas, begitu. Lalu prosedur persetujuan atau informed consent itu tadi. Nah, persetujuan yang benar itu harus pertama memberikan informasi yang lengkap tentang tujuan, metode, risiko, manfaat, dan hak-hak peserta. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami, terus memberikan waktu yang cukup untuk pengambilan keputusan. Jadi nggak terus gimana Mbak, jadi nggak gimana Mas gitu. Ayo dong gitu. Dan yang terakhir adalah menghormati persetujuan berkelanjutan selama penelitian, menghormati keputusan peserta yang tadi direkrut ketika misalnya dia memutuskan untuk tidak melanjutkan partisipasinya. Misalnya, pastikan kalau dalam penelitian online, kalau Anda mengumpulkan datanya secara online, pastikan ada tombol atau ada kolom "Saya setuju" setelah peserta membaca informasi yang lengkap, gitu ya. Kalau bisa, kalau perlu bukan hanya checkbox yang kecil, gitu. Yang ketiga, penilaian dan pengelolaan risiko. Ya, langkah-langkah yang penting pertama adalah identifikasi risiko potensial, risiko fisik, psikologis, sosial, ekonomi, dan kemudian rencanakan strategi untuk memitigasi risiko-risiko itu. Jadi identifikasi risiko fisiknya apa? Oh, untuk meminimalisir risiko fisik ini maka akan diambil langkah-langkah seperti apa. Jadi kemudian pastikan bahwa rasio perbandingan antara risiko dan manfaat itu wajar. Dan tetapkan prosedur pemantauan dan respons terhadap kejadian yang merugikan. Jika Anda mengalami, misalnya dalam uji coba klinis, jika Anda mengalami gejala-gejala seperti berikut, maka hubungi siapa? Principal investigator-nya atau anggota tim penelitian lainnya. Yang terakhir, integritas sains dan kepengarangan atau authorship gitu. Dan ini upaya kita untuk menjaga integritas dengan mencakup desain atau studi yang cermat, analisis data yang tepat, kemudian perlindungan data pribadi, dan integritas authorship atau kepengarangan dengan cara menghindari plagiarisme dan memberikan kredit yang adil. Kredit di sini kalau dalam konteks kepengarangan atau authorship itu tadi, maka Anda biasanya di dalam beberapa artikel jurnal itu ada keterangan yang menyatakan si A itu bertanggung jawab terhadap desain penelitian, si B itu bertanggung jawab terhadap apa, dan kontribusi mereka di dalam penulisan artikel ilmiah atau publikasi tersebut. Nah, intinya peneliti itu harus tetap menjunjung kejujuran, objektivitas, integritas, kemudian keterbukaan dan transparansi, penghargaan terhadap hak peserta, hak asasi manusia, dan hak cipta, hak atas kekayaan intelektual, serta kerahasiaan responden. Dan terakhir, kita harus memastikan bahwa publikasi yang kita hasilkan itu terpercaya dan tidak diskriminatif. Nah, apa ya kira-kira tantangan terbesar dalam memastikan konsen yang benar di era penelitian digital ini? Mungkin bukan memastikan konsen, karena tadi kan sudah dibahas lembar informasi, klik tombol setuju, dan lain sebagainya gitu.
Tapi salah satu tantangan menurut saya di era penelitian digital ini bukan hanya soal konsen, tapi secara umum em, yang menakutkan adalah fabrikasi data. Dengan apa namanya? Dengan banyaknya dan pesatnya perkembangan large language models seperti ChatGPT dan sejenisnya, Copilot dan sejenisnya, mudah sekali bagi kita untuk melakukan fabrikasi data. Um, Misalnya, saya kebayangnya sih transkrip wawancara. Bisa jadi transkrip wawancara itu adalah hasil prompting. Serem kalau kayak gitu. Berarti dia tidak berarti yang peneliti itu tidak melakukan wawancara secara langsung, tapi dia malah menggunakan proxy berupa LLM. Tapi mungkin ada tantangan-tantangan lainnya yang terlewat, tapi itu yang pertama muncul dalam benak saya. Nah, lalu kita dalam upaya penerapan etika itu ya tentunya ada tantangan-tantangannya gitu. Penerapan itu nggak selalu mudah. Kita sering menghadapi dilema, khususnya ketika penelitian itu menyangkut subjek-subjek sensitif, ya, seperti korban bencana atau menyangkut data pribadi. Nah, ada 3 tantangan utama yang saya tangkap di sini. Yang pertama adalah dilema etis. Beberapa dilema yang sering muncul adalah bagaimana jika persetujuan dan pemahaman sulit dilakukan, kayak dalam situasi darurat bencana. Terus, padahal kita perlu melakukan kajian atau observasi itu secepat mungkin, tapi kita tidak mungkin memaksa atau memaksa para responden itu atau para partisipan itu untuk segera memberikan informed consent mereka. Lalu bagaimana menyeimbangkan transparansi dengan perlindungan data pribadi atau privasi di era digital? Bagaimana caranya kita bisa menghindari konflik kepentingan antara sponsor penelitian dan integritas ilmiah. Konflik kepentingan antara sponsor penelitian dan integritas ilmiah, misalnya Anda kebetulan disponsori atau mendapat pendanaan dari perusahaan tembakau untuk meneliti manfaat atau efek samping dari asap rokok. Terus Anda menemukan dan Anda mengungkap bahwa, dan hasil penelitian Anda mengungkap bahwa ya hasilnya adalah negatif. Tapi karena sponsor Anda adalah perusahaan tembakau, tentunya mereka tidak akan suka dengan mendengar hasil seperti itu. Sehingga itu muncullah konflik kepentingan. Nah, di mana letak integritas ilmiah kita kalau kayak gitu? Tetap mempublikasikan, tapi sekaligus dalam tanda kutip mencoreng nama sponsor kita, atau kita menahan hasilnya, tidak mempublikasikan hasilnya, tapi kalau kita tidak mempublikasikan hasilnya, maka kemungkinan besar kita akan merugikan banyak pihak, banyak orang. Gitu. Jadi dilema-dilema seperti itu yang bisa jadi kita hadapi. Lalu tantangan era digital, tadi saya sudah menyebutkan soal AI ya, lalu pengumpulan data online, itu juga ada dia meningkatkan risiko kebocoran informasi, apalagi kalau kita tidak hati-hati. Katakan password yang digunakan selalu sama 1234567 atau passwordnya adalah password gitu. Lalu analisis big data itu sering sekali melibatkan data pribadi yang sensitif. Kalau misalnya kita melakukan web scraping melalui
melalui platform-platform media sosial, maka kemungkinan besar kita akan mengumpulkan data-data pribadi yang sensitif gitu. Nah, solusinya ya saya tulis di sini Anda bisa menggunakan enkripsi, lalu menetapkan kebijakan privasi yang jelas, dan menggunakan perangkat lunak anti plagiarisme untuk ini antara lain untuk antara lain untuk memastikan bahwa publikasi yang kita hasilkan itu bukan hasil prompting begitu ya, bukan hasil prompting. Jadi bukan hanya perangkat lunak anti plagiarisme, tapi juga sudah banyak perangkat lunak anti yang mendeteksi AI. Walaupun perangkat-perangkat pendeteksi AI itu menurut saya masih belum sepenuhnya akurat gitu ya, karena saya pernah 2 kali saya pernah mengunggah disertasi saya ke alat deteksi AI, dan disertasi saya tulis sebelum LLM itu populer begitu ya. Dan hasilnya adalah 95% ditulis oleh artificial intelligence. Saya nggak tahu, mungkin karena di dalam disertasi saya banyak kata-kata yang berulang sehingga dianggapnya itu adalah machine generated atau seperti apa. Kayaknya sih karena kebanyakan pengulangan data, pengulangan kata, dan pengulangan struktur pelaporan. Ya, di satu sisi saya berusaha menyenangkan pembimbing saya waktu itu, tapi di sisi lain ternyata ternyata itu termasuk ciri-ciri dari hasil prompting. Yang ketiga, ini bukan tantangan kalau ini adalah pengawasan. Peran komite etik penelitian. Peran komite etik ini yang antara lain ya menelaah protokol penelitian, memberikan ethical clearance dan memantau pelaksanaan penelitian, memberikan pelatihan ekstra kepada peneliti ketika dibutuhkan, dan menangani konflik kepentingan dan pelanggaran etik. Yang dilema etis terakhir yang saya sebutkan tadi, kalau ada konflik kepentingan antara sponsor dengan dengan kita selaku peneliti, maka harusnya komite etik inilah yang membantu memediasi dan menangani konflik konflik kepentingan antar pihak itu tadi. Nah, oke, karena kalau Anda meneliti data melalui media sosial, bagaimana Anda memastikan privasi pengguna tetap terjaga? Karena media sosial adalah ya platform di mana kita memaparkan data pribadi kita sedikit banyak gitu ya, data pribadi kita kepada publik. Nah, kalau sudah kayak gitu, gimana caranya kita memastikan kalau privasi pengguna media sosial itu bisa terjaga? Ada yang punya clue mungkin atau ide untuk memastikan di sini ada yang dari IT enggak? Oke. Lalu silakan. Seperti privasi data di zaman sekarang itu sulit ya Pak ya. Bahkan di saat kita lagi nggak ngapa-ngapain, lagi tidak buka HP apa segala macam, kita melakukan pembicaraan, misalnya pembicaraan terkait mobil, tiba-tiba kita buka sosial media atau apapun, semua langsung muncul iklan mobil. Seperti itu. Jadi meskipun di Instagram atau media sosial dan lainnya kita atur setting privasi privasi mungkin, tapi sepertinya kayaknya tetap akan ada kebocoran data ke kapanpun dan dimanapun, seperti itu sih. Apakah benar seperti itu? Seperti yang saya alami sih untuk di sekarang ini ya seperti itu ya Pak ya, kayak tiba-tiba kok muncul banyak iklan yang padahal kita hanya mengobrol-ngobrol biasa tanpa kita akses apapun saat itu. Iya. Ngomong soal mobil, ngomong soal BBM, tahu-tahu yang muncul berita berbet.
atau ya saya punya pengalaman yang serupa kalau kayak gitu. Dan akhir-akhir ini juga muncul banyak ini kan banyak kritisi terhadap salah satu platform foto yang platform jualan foto yang mana biasanya fotografer-fotografer jalanan itu mengambil foto para atlet akhir pekan ketika mereka sedang berlari atau bersepeda, kemudian dijual fotonya melalui platform tersebut. Akhirnya jadi rame juga. Ya, privasi itu kayaknya semakin lama semakin sulit untuk kita jaga ya. Dan saya kira pertanyaan ini saya biarkan terbuka saja karena jujur saya juga nggak tahu jawabannya seperti apa. Jadi kita tadi sudah membahas tantangan dan pengawasan, model pengertian sampai ke tantangan dan pengawasan. Saya kira di segmen terakhir ini kita bisa merangkum seluruh materi ini dan mungkin saya coba berikan refleksi akhir begitu. Kita tadi sudah membahas tentang mengapa etika penelitian itu penting ya untuk melindungi peserta, menjaga integritas, serta membangun kepercayaan publik. Lalu tadi juga sudah disampaikan soal sejarah dan dokumen-dokumen yang dokumen-dokumen fondasi eh, etika penelitian, Nuremberg Code, Deklarasi Helsinki, peristiwa Tuskegee, dan Belmont Report, prinsip-prinsip inti dari etika penelitian, ya menghormati harkat dan martabat, berbuat baik yang tidak merugikan, serta prinsip keadilan. Ada tambahan kerangka principialism, virtue ethics, reflexive ethics, dan pendekatan komunitarian. Lalu saya juga tadi sempat menyampaikan tentang penerapan etika-etika ini melalui desain protokol, informed consent, pengelolaan risiko, dan integritas data. Tantangan dan pengawasan, ya dilema etis, kemudian perkembangan era digital yang pesat, serta peran komite etik gitu. Etika penelitian itu bukan hanya kewajiban formal sekali lagi, tapi komitmen moral kita gitu ya. Sebagai peneliti, kita memegang tanggung jawab yang besar terhadap peserta, terhadap masyarakat dan ilmu pengetahuan itu sendiri. Gitu. Nah, sebagai penutup Anda nggak perlu menjawab ini sekarang, tapi Anda bisa merenungkan ini dalam sepanjang karir akademik Anda di ITS ini ya gitu. Bagaimana Anda akan memastikan penelitian Anda selalu etis bahkan dalam situasi yang kompleks, yang berpotensi yang berpotensi konflik kepentingan, situasi kompleks seperti Anda berhadapan dengan masyarakat rentan, kelompok-kelompok rentan, dan lain sebagainya gitu. Anda ya bisa merenungkan ini dan mungkin bisa sharing jawabannya pada awal pertemuan kita minggu depan. Ini saya cek lagi kuis Zoom. Semua sudah menjawab dari lima pertanyaan ini tadi. Pertanyaan pertama, jawaban yang benar adalah semua jawaban benar. Jadi risiko terbesar jika penelitian dilakukan tanpa etika, yaitu kerugian fisik, psikologis, hilangnya kepercayaan publik, serta data juga tidak valid. Lalu dokumen yang pertama kali memperkenalkan konsep persetujuan sukarela atau voluntary consent adalah Nuremberg Code dan prinsip yang berkaitan dengan distribusi manfaat dan beban penelitian, distribusi manfaat dan beban kayaknya respect for persons deh, atau beneficence. Saya sendiri kok lupa. Pendekatan mana yang menekankan karakter peneliti, virtue ethics, siapa yang berwenang memberikan ethical clearance, yaitu Komite Etik Penelitian.
saya end saja pollnya. Terima kasih telah berpartisipasi. Em, Oke, oh yes, correct answer semua jawaban benar. Number code yang benar. Justice adalah jawaban yang benar untuk pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat adalah virtue ethics dan komite etik penelitian. Pertanyaan saya adalah mana letak komite etik penelitian di ITS? Atau siapa yang bertanggung jawab sebagai komite etik penelitian di ITS? Baik, tidak perlu dijawab. There's no right or wrong answers. Tidak perlu dijawab sekarang. Bagi yang tadi baru bergabung atau terlambat bergabung, silakan melengkapi daftar hadirnya. Yang 350 itu kelas 10, 819 itu kelas 11, kalau tidak salah. Gitu. Barangkali ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan di penghujung sesi ini. Baik, mungkin sebelum saya akhiri, saya punya kebiasaan kalau menyampaikan announcement. Kalau boleh jujur sih saya bukan penggemar WhatsApp dan instant messaging apps serupa begitu ya. Um, dalam komunikasi profesional saya lebih suka menggunakan email, dan saya untuk pengumuman kepada kelas dan lain sebagainya, saya sering dan hampir selalu menggunakan fitur announcements di Classroom. Dan ketika announcement itu saya buat, otomatis dia akan mengirim email ke notifikasi ke email mahasiswa, dan juga ke inbox rekan-rekan pengelola mata kuliah ya, atau pengelola kelas yang lain begitu. Selebihnya untuk sesi 9 sampai 16 ini saya tidak menerapkan atau tidak menyelenggarakan evaluasi evaluasi secara reguler. Saya lebih suka melempar kuis-kuis kecil seperti ini, dan di akhir minggu ke-16 apabila Anda sudah menyelesaikan atau mengakses materi yang saya sediakan di Classroom, Anda akan memperoleh sertifikat digital dari Classroom untuk menyelesaikan minggu ke-9 sampai 16. Dan itu yang akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sebagai bukti bahwa rekan-rekan sekalian telah mengikuti rangkaian materi etika riset. Begitu. Baik, jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, yes, Mbak, silakan. Kan ini tadi saya cek di Classroom juga ada kuis, dan ini berbeda kuisnya dengan yang di Zoom. Apakah kita Betul. juga harus mengisi yang kuis di Classroom juga sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat itu? ya? Yang ini sepertinya ya. Dia harus diselesaikan jika ingin mendapatkan sertifikat itu. Tapi sepertinya setelah itu tidak ada atau belum ada kuis-kuis yang lain.
Dan mungkin akan saya tiadakan kuis-kuis serupa itu sebagai gantinya, yaitu tadi kuis-kuis kecil melalui polling di Zoom gitu. Jadi silakan melengkapi kuis etika riset yang ada di Classroom. Setelah itu ya saya mungkin akan menyampaikan bentuk-bentuk exercise atau aktivitas lain begitu. Makasih pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke. Jika tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam dan selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.